Selamat hari Minggu, jemaat pemenang GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Menyambut setiap jemaat ibadah dari pusat maupun cabang-cabang yang sekarang beribadah bersama di rumah. Sudah 1 tahun kita berjumpa di ibadah online. Banyak hal yang tentunya kita sudah alami, kiranya tidak memudarkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan lengkap Gereja GBI Pasir Koja, silakan membuka website atau Instagram yang tertera di layar berikut ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, maupun konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, mari kita persiapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh ada apa adanya sekarang karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati sama semua jiwa yang hadir dalam ibadah hari ini. Kami mau bersatu hati untuk menaikkan pujian dan penyembahan, dan kami percaya ketika Engkau Tuhan Yesus mendengar nama-Mu ditinggikan lewat setiap hati dan jiwa, kami boleh merayakan Tuhan betapa Engkau Tuhan dimuliakan atas setiap jiwa. Kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan sukacita-Mu, kami merasakan pemulihan-Mu, kami merasakan nama-Mu Tuhan yang mengambil tempat-Mu di tempat yang tinggi. Dan kami percaya hati-Mu gak akan tahan Tuhan untuk mengalirkan kuasa-Mu, memulihkan roh jiwa tubuh kami, menyegarkan kami. Dan seperti firman-Mu bilang, Allah Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Nya, dan nama-Mu dimuliakan atas seluruh bumi Tuhan, dan kasih karunia-Mu sempurna Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pujian, setiap alat yang dipergunakan, setiap sinyal yang dipakai biar boleh lancar, dan kami percaya di dalam nama Yesus seluruh dunia, semua orang yang melihat pujian dan penyembahan ini boleh merasakan hadirat Tuhan dan dijamah oleh kasih karunia-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi sukacita bersama-sama di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini untuk meninggikan Tuhan kita. Haleluya. Kita berdiri dengan kuasa. Kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya
bangkit bersama-sama. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus, Yesuslah Raja pemenang. Untuk semuanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, param pararam, param param. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja 39 dan cabang-cabang yang ada di sekitar kota Bandung. Hari ini adalah minggu kedua di bulan Juli tahun 2021. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah estafet kepemimpinan. Kita masih ada di dalam bulan generasi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah saudara mempersiapkan Alkitab dan semua peralatan yang dapat dipergunakan untuk ibadah, mari saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, memasuki bulan Juli pada minggu yang kedua pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, karena Engkau terus menyertai dan memimpin kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu, dan kami mengucap syukur juga apabila kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur atas segala yang Engkau telah lakukan sepanjang tahun 2021. Di dalam kemuliaan, berkat, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyandarkan, kami mengalaskan firman-Mu pada pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, salam semuanya. Saudara-saudara yang ada di rumah, Bapak, Ibu, anak-anak muda yang sedang menyaksikan acara pada pagi hari ini. Pembacaan kita terdapat di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Silakan saudara buka Alkitab saudara dan kita bersama-sama membaca ayat tersebut. Yosua sebagai pengganti Musa. Pasal 31 ayat 1. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Ayat 2, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan ku seberangi. Ayat yang ketiga, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat yang keempat, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat 5, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat yang terakhir, ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tema kita adalah estafet kepemimpinan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang sedang menyaksikan acara pada minggu hari ini. Estafet sendiri
ya, merupakan olahraga lari atau renang yang dilakukan secara beregu. Jadi ini bukan olahraga perorangan tapi beregu, di mana peserta diwajibkan membawa dan menyerahkan benda yang dibawa seperti tongkat atau bendera ke atlet berikutnya dalam satu regu. Nah, berbicara tentang estafet kepemimpinan, maka estafet kepemimpinan itu adalah alih kepemimpinan kepada generasi muda yang diharapkan memberikan dampak yang positif. Ada penyegaran tentunya, ya, dan generasi senior atau generasi tua harus legowo, mengevaluasi diri serta memberi kesempatan kepada kepemimpinan kepada generasi muda. Saya kira ini hal yang patut dikerjakan oleh GBI Pasir Koja, sehingga tongkat estafet itu boleh berjalan dengan baik, boleh berlangsung dengan mulus. Mengapa? Karena tanpa generasi muda, maka sebuah gereja, sebuah organisasi akan mengalami kemunduran yang sangat dahsyat. Itu sebabnya dalam sejarah lari estafet, ya, ini terinspirasi oleh suku Aztec, suku Inka dan suku Maya yang menggelar sebuah misi dengan teknik estafet. Para peserta membawa obor dari tempat dewa Eros menuju ke tempat dewa Plato. Jarak yang sangat jauh itu, maka pembawa obor harus konsentrasi agar obor itu tetap menyala sampai di tujuan. Itulah yang disebut dengan estafet. Sebuah lari berantai, sebuah lari sambung menyambung untuk mencapai sebuah tujuan. Bukan hanya perorangan, tapi juga dalam bentuk regu atau grup untuk mencapai sebuah target atau sebuah finish. Itu sebabnya di dalam kegiatan bergereja, generasi muda harus merupakan generasi penyambung dari generasi tua, dari generasi yang senior, agar supaya kegiatan kita boleh memberikan dampak yang positif. Bukan saja bagi generasi muda, bukan saja bagi anak-anak yang di bawah generasi muda, tapi juga bagi keberlangsungan sebuah gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, melalui uraian ini ada 4 bagian yang akan saya sampaikan. Ya, secara ringkasnya adalah karena ini hal yang bersifat beregu atau kelompok, maka nomor 1 yang perlu dilakukan adalah kerjasama di antara para pelari tersebut. Di dalam gereja kita harus dibutuhkan kerjasama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang tidak kalah pentingnya, generasi muda atau generasi Yosua yang akan kita bahas dalam beberapa poin ini. Dan poin yang ketiga adalah ketepatan, ya, di dalam melakukan firman Tuhan. Karena ini gereja dalam melakukan firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Dan poin yang keempat adalah seperti dikatakan pada ayat di dalam Yosua 1 ayat 6 dan 7, juga tadi yang kita telah baca di dalam Alkitab ini, saudara, pada ayat yang ke-6, Ulangan 31 ayat 6, kuatkan atau kuat dan teguh untuk menghadapi kegiatan-kegiatan, untuk menghadapi estafet kepemimpinan ini. Ini poin-poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang pertama adalah dibutuhkan kerjasama tim. Dibutuhkan kerjasama antara generasi senior dengan generasi junior, agar supaya tongkat estafet kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Ya, ini hal yang pertama. Ya, dan Allah tentunya akan turut bekerja. Ya, kehadiran Tuhan di situ itu adalah poin yang paling penting. Seperti yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Ya, dan ini tergambar ketika Yosua melakukan perang. Ya, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pertama kali yang terjadi adalah mereka harus berperang melawan suku Amalek.
kita lihat kerjasama yang sangat baik di situ. Di dalam Keluaran pasal 17 maksud saya, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau kita bisa memperhatikan ayat-ayat tersebut, ini sangat indah sekali. Keluaran pasal 17, ketika Yosua berperang, Musa, Hur, dan Harun berdoa di atas bukit. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dilakukan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Wow, ya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kerjasama antara Musa yang mengangkat tangan berdoa, Hur dan Harun yang menopang kedua tangannya, dan Yosua yang melakukan peperangan. Ini sebuah kerjasama paralel yang sangat luar biasa. Itu sebabnya estafet kepemimpinan ini dibutuhkan kerjasama yang sangat indah. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini poin yang ke-1. Dan poin yang kedua, Saudara, kita perlu mempersiapkan generasi. Di sini saya tulis generasi Yosua harus dipersiapkan bukan hanya oleh Tuhan, tapi juga oleh aktivitas gereja pada saat sekarang ini. Perlu persiapan-persiapan orang-orang muda. Seperti yang terdapat di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-9. Yang berbunyi seperti demikian. Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Itu berkata seperti demikian Bapak Ibu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa telah meletakkan tangannya ke atas Yosua. Dan pengurapan ini menyebabkan generasi ini dipersiapkan. Generasi gereja-gereja atau generasi orang-orang senior di gereja perlu mengurapi anak-anak muda. Perlu melakukan kerjasama tim yang sangat baik. Agar supaya generasi muda ini yang telah kita tetapkan akan menjadi pemimpin gereja kelak di kemudian hari yang sangat luar biasa. Wow, ini hal yang penting buat GBI Pasir Koja. Ya, ini poin yang kedua. Dan agar supaya ini berjalan dengan baik, kita perlu generasi muda yang cakap, yang takut akan Tuhan, yang berani tetapi hal-hal yang berkaitan dengan firman, yang tidak takut menghadapi kenyataan dalam kehidupan gereja sehari-hari. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah generasi muda? Tentu orang-orang yang memiliki jiwa yang sangat muda, namun mampu melihat ke depan dengan baik atas bimbingan, tuntunan dari para senior-senior di dalam gereja. Dan poin yang ketiga, yaitu ketepatan dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini hal yang sangat penting. Ya, orang-orang muda yang telah dipersiapkan dengan sangat baik, dengan takut akan Tuhan, yang melakukan firman dengan luar biasa. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati seperti apa yang tertulis di dalamnya. Maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Anak-anak muda yang dibina dengan sangat baik, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, tentu ini harapan gereja. Generasi Yosua, generasi yang akan memasuki tanah Kanaan, melawan selama mereka dalam perjalanan, mereka harus berperang dengan berbagai macam musuh. Mereka harus menyeberang sungai Yordan, tapi mereka telah dipersiapkan, bukan hanya dipersiapkan oleh Tuhan, tapi juga Musa mengurapi mereka, mempersiapkan mereka dengan sangat baik. 1 Yohanes pasal yang kelima, firman Tuhan yang di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 3 dan 4 mengatakan hal seperti demikian mengenai firman Tuhan itu. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat.
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, ini perintah Allah. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Seringkali kita mengatakan bahwa mengikuti firman Tuhan itu berat. Tapi Alkitab mengatakan perintah-perintahnya, firman Allah itu tidak berat. Asal kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Wah, luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita harus mempercayakan kegiatan-kegiatan ini dengan orang-orang yang mengikuti perintah-perintah Tuhan dengan baik. Ayat yang berikutnya mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Wow, kalau ada anak-anak muda yang berdiri di atas kebenaran firman, bukan berdasarkan kemampuannya karena masih muda, bukan berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan penglihatan, berdasarkan iman. Wow, luar biasa Tuhan kita. Ya, lalu pesan yang poin yang keempat ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuat dan teguh. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Ya, kita menjadi kuat bukan karena kita hebat. Kita menjadi kuat karena Tuhanlah yang menyertai. Ya, di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 memberikan pernyataan yang sangat indah buat saudara-saudara anak muda. Remaja-remaja, orang-orang yang takut akan Tuhan. Perintah ini buat saudara, buat kita, buat saya juga saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang lagi Bapak Ibu Saudara, dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hebat sekali. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan, anak-anak muda yang telah dipersiapkan sejak dini dengan sangat baik, memiliki program doa yang bagus, memiliki jadwal Bible study, memiliki jadwal pemahaman Alkitab yang bagus, telah dipersiapkan sejak muda, sejak sekolah minggu, remaja, bahkan pemuda saudara. Sehingga ketika saatnya datang, ketika estafet itu berjalan, ketika tongkat kepemimpinan itu berlangsung, maka semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Ini hal yang sangat penting. Karena itu, mari sebagai generasi senior, generasi yang lebih tua, kita membimbing, kita mengatur dengan baik, kerjasama dengan bagus, kuat dalam firman Allah, kuat dalam visi ke depan, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri menyertai engkau. Karena itulah janji Tuhan. Dia adalah Immanuel yang menyertai kita di dalam menghadapi semua situasi kehidupan dan pembangunan bidang rohani kepada seluruh jemaat yang saudara layani. Tuhan pasti memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri firman Allah ini, saya mau mengajak kita berdoa. Kita merenungkan bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami bersyukur. Kami percayakan anak-anak muda ini Tuhan, untuk memimpin gereja-Mu di masa-masa yang akan datang. Ajar kami sebagai generasi yang lebih dahulu Tuhan, dengan legowo memberikan kesempatan alih generasi ini, agar supaya melalui alih generasi ini, gereja-Mu semakin diberkati, pelayanan semakin diurapi, pemenangan jiwa-jiwa baru semakin bertambah-tambah, apapun kondisi yang sedang terjadi di Indonesia, apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar seperti Musa, yang dengan rela memberikan tampuk kepemimpinan selanjutnya kepada bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan kepada generasi Yosua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam kemuliaan, keagungan, dan
berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki perjamuan kudus pada minggu kedua. Karena itu saudara persiapkan roti, cawan, dan semua yang dibutuhkan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya, silakan saudara membagikan roti dan juga cawan kepada keluarga, kepada jemaat yang ada di sekitar saudara, ya, terutama kepada para imam di rumah, para bapak-bapak, agar supaya membagikannya kepada semua anggota keluarga. Nanti kita akan memasuki perjamuan kudus. Sebelum kita lakukan itu, mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mau melakukan perjamuan kudus. Sebuah peringatan kepada kami, bagaimana Yesus telah mengorbankan dirinya, telah mati di kayu salib, namun bangkit pada hari yang ketiga, dan mencurahkan rohnya kepada kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkati perjamuan ini, berkati roti dan cawan yang akan kami makan dan minum, supaya kami boleh bersekutu dengan Engkau. Di dalam anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan saudara mengangkat roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepala saudara, dan perhatikan firman Allah ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena dosa-dosamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur atas anugerahnya, sehingga Yesus menjadi roti hidup itu. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Allah melengkapi perjamuan kudus ini, yaitu, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ada tugas mulia Bapak Ibu Saudara. Saudara pasti disembuhkan. Yang sakit, yang lemah akan dikuatkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Saudara yang mengalami masalah, percayalah, Tuhan memberi jalan keluar kepada engkau. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, yang memberikan kami kemampuan untuk hidup sebagai generasi yang takut akan Engkau. Generasi tua, generasi senior yang memberi keleluasaan agar supaya alih kepemimpinan gereja boleh berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam kemuliaan berkat nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya Marsya Andini yang akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang seminggu ke depan. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline, dikarenakan kasus COVID-19 yang semakin meningkat, maka ibadah offline Minggu 11 Juli 2021 ditiadakan, baik di Pasir Koja 39, cabang Taman Mimosa, cabang Badung Selatan, dan cabang SCC. Jemaat dapat beribadah secara online di rumah masing-masing. Ibadah Abi. Hai adik-adik sekolah minggu, yuk hari ini kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 11 Juli 2021 adalah Anak Terang. Untuk aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan, bisa adik-adik kirimkan ke guru Abi masing-masing, paling lambat jam 5 sore hari ini ya. Nah, ada informasi tambahan nih adik-adik. Abi akan mengadakan lomba 17 Agustus secara online. Untuk info lebih jelas, adik-adik bisa menanyakan guru Abi masing-masing atau bisa menghubungi Kak Abed, Kak Edwina, dan Kak Olin ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah wanita mengundang kaum wanita untuk beribadah secara online di akun YouTube GBI Pasko. Selasa 13 Juli 2021 pukul 5 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Herianti dengan tema Break the Generation Cycle. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah RBI. Shalom anak-anak muda, jangan lupa untuk datang ibadah Youth di minggu ketiga, Sabtu 17 Juli 2021 pukul 5 sore. Ibadah akan diadakan di Zoom karena sedang PPKM ya. Bertemakan Regeneration dengan pembicara Janet Melodia. Jangan lupa untuk hadir secara online ya. See you and God bless. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, disediakan kotak persembahan di setiap ibadah. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru.
Saya, Marsha Andini, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang dibagikan menjadi berkat dan rema untuk kita semua. Dan kasih karunia Tuhan yang sempurna akan memberikan pengertian yang lebih lagi mendalam sehingga kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara-saudara yang punya beban doa dan ingin didoakan, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Mari saudara-saudara kita bersatu hati dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, Kau sudah panggil kami dan taruh kami di tanah Indonesia yang luar biasa ini Tuhan. Buat di kota-kotanya, di daerah-daerah ini, di seluruh pelosoknya kami percaya Engkau taruh kami untuk satu maksud yang luar biasa. Dan kami mau berperan untuk pemulihan bangsa ini. Kami memberkati setiap orang yang di pelosok, juga kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin Tuhan dari pelosok hingga pusat, terutama buat Presiden kami, Joko Widodo maupun wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga semua menteri, jajaran-jajaran pemimpin di pusat sampai daerah, setiap instansi sampai aparat. Tuhan yang sertai, jagai, lindungi, supaya mereka menggunakan semua otoritas yang mereka punya dengan takut akan Tuhan dan penuh tanggung jawab. Kami memberkati dan menjagai mereka, setiap mereka memikirkan hal-hal yang terbaik Tuhan. Ada usaha-usaha yang coba menghancurkan, memecah belah bangsa ini, juga di dalam nama Yesus kami halau semua kuasa-kuasa itu, dan biar perlindungan malaikat-Mu, perlindungan yang sempurna dari Engkau Tuhan yang turun atas kehidupan mereka. Kami bersyukur juga Tuhan buat vaksin yang sudah semakin lengkap sekarang Tuhan, ada dengan baik dan dipercepat Tuhan pelaksanaannya untuk usia-usia yang semakin muda. Dan berdoa supaya lebih cepat lagi dilancarkan, semua nakes-nakes boleh fit dan mereka merespon dengan baik untuk mereka boleh divaksin dengan cepat. Dan kami percaya Engkau yang pulihkan kesehatan seluruh bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, dihardik semua roh-roh ketakutan, hoax-hoax yang menutup mata mereka itu dibersihkan Tuhan. Sehingga benar-benar bangsa ini boleh pulih Tuhan dengan seutuhnya, tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bercampur tangan di dalam hal ini Tuhan, Kau yang memanggil anak-anak-Mu Tuhan, dan semua gereja-gereja yang ada boleh sepakat satu hati untuk mendukung pemulihan bangsa ini. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada meresponi Tuhan setiap panggilan-Mu, mereka menyiapkan diri mereka menyiapkan roh jiwa tubuh mereka untuk mereka dipakai untuk setiap panggilan-Mu dimanapun mereka berada. Juga anak-anak-Mu yang Kau taruhkan di pemerintahan, sertai jaga lindungi mereka supaya mereka tetap takut akan Kau, memutuskan dengan baik meskipun ada gelombang apapun, meskipun ada serangan-serangan secara jasmani maupun rohani. Tuhan yang menjagai mereka dan membuat mereka terus berhasil dan berdampak buat Indonesia. Kami berdoa buat semua jemaat GBI Pasir Koja Tuhan, entah di pusat maupun di cabang, baik jemaat yang punya masalah kesehatan maupun masalah ekonomi atau pergumulan-pergumulan yang lain dalam keluarga, hubungan satu sama lain Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sertai mereka dan jagai, terutama jemaat-jemaat yang sedang sakit, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang jamah, Tuhan setiap obat, setiap terapi, setiap isolasi mandiri mungkin yang mereka lakukan, mereka boleh mendapatkan kesembuhan dengan segera di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat setiap komunitas, setiap ibadah raya yang boleh saling mendukung satu sama lain, memperhatikan sehingga tidak ada yang merasa sendirian dalam menjalani proses-proses hidupnya Tuhan, dan mereka cepat pulih, semakin punya kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat yang kehilangan anggota keluarganya karena pandemi ini, karena penyakit COVID ini. Tuhan, mari berikan penghiburan-Mu. Kau Bapa yang bertanggung jawab, Kau yang memulihkan hati tiap orang yang berharap sama Engkau. Ditolak semua luka-luka hati, kekecewaan yang iblis coba taruhkan yang membuat mereka tidak percaya Tuhan atau kecewa sama Engkau. Di dalam nama Yesus, biar Engkau Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka, menjamin sampai generasi ke generasi orang-orang yang ditinggalkan ini.
yang membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang setia. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, semua jawaban-jawaban doa, semua mujizat yang terjadi dari setiap pergumulan, di mana Tuhan memberikan ide-ide yang kreatif Tuhan pada tiap orang, dan setiap orang boleh mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi Tuhan, doa-doa yang dijawab Tuhan, dan mujizat-mujizat terjadi ini boleh memperkuat iman mereka sama Engkau Tuhan. Kami percaya Yesus dalam hal-hal yang menjepit seperti sekarang, kami seperti firman-Mu bilang Tuhan, bahkan ketika kami merasa kami ditindas, kami boleh tidak terjepit karena Engkau. Ketika kami habis akal Tuhan, kami tidak putus asa sebab Engkau Tuhan yang bertanggung jawab memberikan ide-ide yang baru. Kami dianiaya tapi kami tidak tinggal sendiri Tuhan. Dan bila kami bahkan merasa dihempaskan Tuhan, tapi kami tidak binasa karena Tuhan yang mengangkat kami lebih tinggi lagi. Kami berpegang sama tangan-Mu yang kuat Tuhan, yang membawa kami menikmati kemenangan. Bawa kami Tuhan untuk masuk waktu-waktu pribadi kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk kami memiliki waktu-waktu pribadi yang lebih baik Tuhan. Semua jemaat Tuhan, semua gereja Tuhan, untuk kami boleh menemukan Tuhan dan apa yang Kau mau Tuhan. Kami percaya pemulihan ini bukan buat tiap-tiap kami pribadi, tapi buat semua orang di sekitar kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami boleh menjadi tenang untuk diam di hadapan-Mu Tuhan, Kau akan berbicara dengan jelas Tuhan, Engkau akan berbicara dengan tepat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar seperti firman-Mu Tuhan, tiap-tiap orang yang menantikan Engkau akan kembali Tuhan, mendapat kekuatan baru Tuhan. Dan bahkan mereka akan terbang tinggi Tuhan, seperti Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayap-Mu Tuhan. Bahkan mereka akan lari, tidak menjadi lelah, dan berjalan tidak menjadi lesu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk janji-Mu dan pemulihan-Mu yang Kau janjikan untuk tiap kami. Dalam nama Yesus kami memberkati semua yang bersatu hati pada ibadah hari ini Tuhan, dan kami mau pulih bersama Tuhan. Kami mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari saya mengajak saudara bangkit berdiri, lalu kita mengangkat tangan untuk menerima berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada minggu kedua di bulan Juli tahun 2021 ini. Memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati gereja-Mu Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami yang dengan sangat luar biasa bergumul, bergumul menghadapi serangan dari COVID-19 ini Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan kepada aparatur pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan pertolongan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat pada pagi hari ini. Rumah tangga kami, pelayanan kami, pekerjaan dan usaha kami, Tuhan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, umat yang diberkati, generasi yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu, tetaplah di dalam Kristus, karena kasih karunia-Nya yang begitu indah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian pagi hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sama-sama kita katakan amin.